Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Semoga kabar anak Ustazah pagi hari ini keadaannya sehat walafiat ya sayang ya. Baik, Ustazah akan masuk ke pembelajaran yang ketiga tentang keberagaman di Indonesia, yaitu tematik PPKN ya. Masih dengan Ustazah. Ustazah akan lanjut tentang apa sih keberagaman di Indonesia itu, bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman yang merupakan suatu kebudayaan dan suku bangsa itu juga keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi budaya dan suku bangsa. Keberagaman budaya ini adalah kekayaan bangsa yang membedakan kita dengan bangsa yang lainnya. Seiring perkembangan zaman, banyak pengaruh dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, termasuk pengaruh di bidang budaya. Agar keunikan budaya asli bangsa kita tetap terjaga, budaya tersebut harus kita lestarikan supaya identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidaklah hilang. Oke, Ustazah akan lanjut selanjutnya masing-masing. Kemudian Ustazah akan lanjut yaitu tentang bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman penduduk. Nah, keberagaman penduduk ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada keberagaman suku, dan yang kedua ada keberagaman agama. Untuk penjelasan keberagaman suku adalah Indonesia terdiri atas beragam suku. Dalam satu pulau, ada beberapa suku yang hidup berdampingan. Keberagaman bangsa Indonesia juga disebabkan oleh letak yang strategis. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran membuat Indonesia sering disinggahi oleh bangsa lain. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang sama. Salah satunya adalah kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua yaitu keberagaman agama. Nah, keberagaman agama ini yaitu kedatangan bangsa asing juga mempengaruhi keberagaman agama di Indonesia. Saat ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya, yaitu ada Islam, agama kita, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap orang diberikan kebebasan untuk menganut agama dan beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Setiap umat harus saling menghargai dan menghormati keberagaman agama di Indonesia, menandakan bahwa bangsa Indonesia senantiasa berusaha mengamalkan sila pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu keberagaman budaya Indonesia, yaitu ada suku, bahasa, daerah, pakaian adat, makanan khas daerah, dan alat musik tradisional. Merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Setiap pulau memiliki hasil kebudayaan yang berbeda-beda. Berikut adalah keberagaman hasil budaya Indonesia. Ada yang pertama yaitu bahasa daerah, yang kedua ada pakaian adat, yang ketiga ada kesenian daerah, yang keempat ada senjata tradisional. Di sini pun yang pertama akan Ustazah jelaskan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah tertentu. Bahasa suatu daerah tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi di daerah lain. Sampai saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 600 bahasa daerah. Meskipun memiliki bahasa yang beragam, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika kita berkumpul dengan teman yang berbeda daerah atau berbeda provinsi, berbeda pulau, otomatis bahasa kita akan berbeda. Supaya kalian bisa menghargai atau bahasa persatuan kita, sebaiknya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu tentang pakaian adat. Pakaian adat suatu suku tertentu berbeda dengan suku lainnya, sama seperti bahasa ya. Pakaian adat biasanya dipakai dalam upacara pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat lainnya. Setiap pakaian adat memiliki motif kain yang beragam.
Setiap motif memiliki makna sendiri dan mengandung harapan untuk pemakainya. Kita harus menghargai dan menghormati pakaian adat dari daerah lain. Kita juga harus melestarikan pakaian adat tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu batik. Batik merupakan pakaian yang telah menjadi warisan dunia khas Indonesia. Batik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, misalkan ketika seragam kita ya, seragam sekolah. Nah, seragam sekolah kalian kan ada batik JSIT. Nah, itu juga menandakan bahwa batik khas dari JSIT. Jangan sampai batik ini menjadi khasnya Indonesia dan kemudian anak-anak ustazah atau generasi penerus bangsa lupa akan pakaian-pakaian adat Indonesia sehingga bisa diakui oleh negara lain. Contohnya kemarin ya, batik sempat menjadi pro dan kontra karena diakui juga di negara tetangga yaitu negara meliputi ada tari tradisional, alat musik, kemudian ada lagu daerah, dan senjata tradisional. Yang pertama akan Ustazah jelaskan tentang tari tradisional. Tari tradisional di Indonesia menggambarkan kegiatan sehari-hari. Tari tradisional seringkali menceritakan kisah kebaikan melawan kejahatan, perjuangan, dan kesenangan hidup. Contoh tari tradisional di Indonesia, saya akan sebutkan contohnya ya, ada tari saman. Tari saman merupakan tari khas suku Gayo dari Aceh. Tarian ini ditampilkan pada perayaan upacara adat. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Kemudian selanjutnya ada tari Bambangan Cangkil. Tari tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini mengisahkan perjuangan kesatria melawan raksasa. Tarian ini bermakna bahwa kebaikan pasti dapat mengalahkan kejahatan. Kemudian yang terakhir, ini sudah contohkan ada tari piring, di mana tari piring merupakan tarian tradisional dari Sumatera Barat. Tarian ini dilakukan secara berpasangan maupun berkelompok ya. Gerakannya cepat dan lincah, serta diselingi bunyi piring berdencing yang dibawa oleh penari. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan rasa syukur pada petani kepada Tuhan saat panen. Terus selanjutnya ada lagu daerah. Setiap lagu daerah juga mengandung pesan moral. Misalnya, lagu Yamko Rambe, Yamko dari Papua, yang bercerita tentang para pahlawan yang gugur di medan perang. Berada lagi, lagu ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan dan meneladani mereka. Contohnya, guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Alangkah lebih baiknya dan wajib kalian harus menghargai ustadz-ustadzah kalian, karena ustadz-ustadzah adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian ustadzah contohkan lainnya yaitu adalah lagu Tokecang. Lagu ini bercerita tentang seorang anak yang terlalu banyak makan. Nilai moral dalam lagu ini mengajarkan kita untuk tidak serakah. Adapun dalam Islam, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Itu adalah mengajarkan kita supaya tidak terlalu hal yang berlebihan itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian lagu-lagu daerah digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa mulianya nilai-nilai yang dipegang bangsa Indonesia ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempelajari lagu-lagu daerah untuk melestarikannya. Jangan sampai lagu-lagu daerah kita diambil oleh negara lain. Jadi, kita sebagai penerus bangsa wajib untuk mempertahankan kesenian daerah maupun yang lainnya, lagu daerah, alat musik, kemudian segala keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu alat musik tradisional. Indonesia memiliki alat musik tradisional yang beragam. Alat musik tradisional digunakan sebagai pengiring dalam upacara adat. Alat musik tradisional juga berfungsi sebagai pengiring lagu atau tarian daerah. Alat musik tradisional mempunyai bentuk yang unik ya.
Cara memainkannya pun bermacam-macam, ada yang dipetik, digesek, ditiup, atau dipukul. Kemudian yang terakhir ada senjata tradisional. Senjata tradisional Indonesia sangat beragam dan digunakan untuk berbagai keperluan. Ada yang cocok untuk digunakan berburu, memotong kayu, dan bercocok tanam. Dan ada juga yang digunakan sebagai perlengkapan upacara adat. Senjata tradisional ada yang berupa tombak, pisau, pedang, keris, golok, dan parang. Pada senjata atau sarung senjata, terdapat hiasan berupa ukiran khas daerah masing-masing ya. Ustazah contohkan misalkan, keris merupakan senjata tradisional Indonesia. Kedua belah sisinya tajam, keris tidak hanya terdapat di Jawa, tetapi juga beberapa daerah lainnya, seperti Bali, Sumatera, dan Sulawesi Selatan ya. Kemudian bentuk keris bermacam-macam. Ada yang berbentuk lurus, dan ada juga yang berlekuk-lekuk. Selain berfungsi sebagai senjata, keris merupakan lambang pusaka kaum bangsawan dan kerajaan. Keris juga digunakan sebagai pelengkap upacara adat. Di Sumatera, keris umumnya disisipkan di pinggang depan sebelah kiri. Sementara di Jawa, keris disisipkan di sabuk belakang ikat pinggang. Ada keberagaman kebiasaan. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang dilestarikan secara turun-temurun. Kebiasaan masyarakat di pedesaan atau pedalaman mungkin berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal bagian timur Indonesia mungkin juga memiliki kebiasaan berbeda dengan kebiasaan masyarakat di bagian barat Indonesia. Contohnya seperti cara berpakaian, makanan pokoknya juga pun berbeda, kemudian tempat tinggalnya, kearifan lokalnya pun juga berbeda. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan tentang cara berpakaian, di mana di beberapa wilayah Indonesia, cara berpakaian disesuaikan dengan adat setempat yang masing-masing tempat atau daerahnya. Misalkan, cara berpakaian di suku Baduy di Provinsi Banten, mereka menggunakan pakaian berwarna hitam atau putih, kain, dan ikat kepala untuk kegiatan sehari-hari. Model dan jahitan pun sangat sederhana. Mereka juga selalu berjalan kaki, tidak memakai alas kaki seperti yang kita lakukan, dan tidak menggunakan kendaraan. Coba kalian bayangkan seperti apa rasanya. Sementara itu, penduduk di perkotaan terbiasa mengenakan pakaian modern yang sudah dijahit dengan mesin dan memiliki bermacam-macam model, seperti baju yang biasa kita gunakan ya. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap menghormati cara berpakaian orang lain. Misalkan nih, dalam suatu daerah kita berkunjung atau ke tempat daerah yang lainnya, ketika cara berpakaian kita, kemudian cara penyampaian bahasa, kemudian kita harus juga bisa menghargai orang lain. Karena ketika kita menjadi seorang bangsa Indonesia, kita juga harus bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada makanan pokok. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok, sebagai kita ya. Kemudian selain beras, ada beberapa bahan makanan yang menjadi makanan pokok. Jadi tidak hanya beras saja ya, seperti ada umbi-umbian, ada sagu, dan jagung. Bahan makanan tersebut merupakan makanan pokok masyarakat di wilayah timur Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu Ustazah akan menjelaskan tentang tempat tinggal, bahwa contoh adat dan kebiasaan lainnya adalah bentuk tempat tinggal. Nah, bentuk tempat tinggalnya ini juga beraneka ragam di setiap daerah ya. Bentuk tempat tinggal masyarakat di pedalaman tentu berbeda dengan di pedesaan ataupun di perkotaan. Bentuk tempat tinggal masyarakat Indonesia beragam. Masyarakat di pedalaman memanfaatkan bambu, kayu, dan rumbia sebagai bahan membuat tempat tinggal. Masyarakat perkotaan memiliki bangunan tempat tinggal lebih modern. Mereka memanfaatkan batu bata, kayu, besi, kaca, dan genting. Sebagai bahan pembuat bangunan,
Dan ada perbedaan ya, tadi yang seperti Ustazah sampaikan bahwa di pedesaan pun menggunakan seperti yang ada di alam, kayak kayu, bambu, dan pemanfaatan lingkungan. Sedangkan kalau yang di perkotaan justru lebih modern, kayak seperti ada kayu, ada besi, kemudian kaca, dan baik, untuk selanjutnya ada kearifan lokal. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang dipelihara dan dijaga oleh masyarakat. Mereka menganut nilai-nilai kearifan lokal yang sangat baik, seperti menghormati alam dan menjaga kelestariannya. Sebagai contoh, di suku Baduy tidak menebang pohon sembarangan. Mereka percaya bahwa alam harus dijaga. Meskipun ketika kita menebang pohon, kita juga harus tebang pilih ya. Jangan sampai nanti kita menebang, misalkan nih, pohon yang masih kecil kita tebang saja, tidak seperti itu. Jadi adapun supaya kita ikut serta menjaga kelestariannya, ada tebang pilih. Mana yang bisa untuk ditebang, mari kita tebang. Kalau memang tidak bisa ditebang, maka jangan dipaksakan. Kemudian ketika sudah ditebang, alangkah lebih baiknya kita juga menanam kembali. Jangan hanya kita menikmati alam saja, kita juga harus memperbarui alam tersebut dengan cara menanam pohon. Itu pentingnya menjaga keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia seperti ada suku, bangsa, ras, dan budaya. Setiap wilayah memiliki keberagaman yang berbeda. Meskipun berbeda, penduduk di Indonesia tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Semboyan itu tertera pada pita yang digenggam oleh kaki burung Garuda. Ya, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sutasoma karya Putantular. Semboyan tersebut mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda, kita harus bersatu. Yaitu karena kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, meskipun kita berbeda-beda suku, ras, bangsa, dan budaya, kita harus bersatu untuk kemajuan Indonesia. Ya, hal ini bukti bahwa bangsa Indonesia tetap harus bersatu dan keberagaman. Apapun keberagaman kita, budaya kita harus saling menghargai. Kemudian pemisahan wilayah akan menyebabkan wilayah Indonesia secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Misalkan, seperti yang contohnya ya, ada Papua New Guinea, bahwa dulu Papua New Guinea itu adalah sebagian dari negara Indonesia. Tetapi karena Papua New Guinea ingin keluar dari Indonesia, maka Papua New Guinea memisahkan diri dari Indonesia. Maka pemisahan wilayah ini akan menyebabkan wilayah Indonesia yang awalnya luas, yang dulu ada Papua New Guinea, ternyata Papua New Guinea tidak lagi menjadi anggota Indonesia, tetapi dia menegakkan negaranya sendiri. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita bersatu dalam keberagaman dan mencerminkan dalam upaya melestarikan keberagaman budaya Indonesia agar budaya Indonesia kita tidak hilang. Caranya yaitu kita harus tetap untuk mempelajari misalkan tarian, lagu daerah, kemudian mengenal baju adat, bahkan mengembangkan baju adat, dan budaya asli Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, seperti batik, jangan sampai batik ini orang luar yang memakai, tetapi orang Indonesia tidak sadar akan kearifan lokal baju batik. Oleh sebab itu, Ustazah berharap anak-anak Ustazah bisa menghargai potensi alam, potensi yang ada di Indonesia untuk kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa untuk menjaga kearifan lokal maupun budaya, keanekaragaman yang ada di Indonesia. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat kalian ambil pelajarannya dan juga hikmahnya. Tanpa mengurangi rasa semangat anak-anak Ustazah, meskipun dalam kehidupan seperti ini, contohnya seperti kita mendapatkan musibah, anak-anak Ustazah harus tetap semangat untuk belajar dan menjalankan segala aktivitas seperti biasa dengan batasan-batasan ya. Batasannya adalah jangan sampai kalian
terlalu sering keluar rumah. Ya, boleh kalian keluar rumah tetapi menggunakan prosedur yang ada. Jangan sampai kalian keluar rumah tanpa memakai masker karena kalian harus bisa menjaga kesehatan ya. Dan juga jangan lupa menjalankan segala kewajiban sebagai siswa, sebagai anak, dan sebagai lingkungan masyarakat. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan dampak positif dari banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Suku bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas daerah, dan alat musik tradisional merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia. A. Bahasa daerah. Keberagaman bahasa daerah di Indonesia tidak hanya terjadi antar pulau. Dalam satu pulau pun terdapat bahasa daerah yang beragam. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah tertentu. Bahasa suatu daerah tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi di daerah lainnya. Jadi, kita wajib menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. B. Pakaian adat. Pakaian adat suatu suku tentu berbeda dengan suku lainnya. Pakaian adat biasanya dipakai dalam upacara pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat lainnya. Kita harus menghargai dan menghormati pakaian adat dari daerah lain. Kita juga harus ikut melestarikan pakaian adat tersebut. Contoh pakaian adat ya, pakaian adat dari suku Nias yang digunakan pada pertunjukan tari perang. Adapun pakaian adat dari Yogyakarta digunakan pada upacara pernikahan. Sesuai dengan gambar ya. C. Kesenian daerah. Kesenian daerah merupakan salah satu bagian dari budaya Indonesia. Kesenian suatu daerah atau suku meliputi tari tradisional, alat musik, dan lagu daerah. 1. Tari tradisional di Indonesia menggambarkan kegiatan sehari-hari masyarakat. Tari tradisional seringkali menceritakan tentang kisah kebaikan melawan kejahatan, perjuangan, dan kesenangan hidup. Berikut contoh tari tradisional di Indonesia. 1. Tari Saman. Tari Saman merupakan tari khas suku Gayo Aceh. Tarian ini ditampilkan pada upacara perayaan adat ya, sesuai dengan gambar yang sudah Ustazah siapkan. 2. Tari Bambangan Cangkil. Tari tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini mengisahkan perjuangan kesatria melawan raksasa. Tarian ini bermakna bahwa kebaikan pasti dapat mengalahkan kejahatan. 2. Lagu daerah. Setiap lagu daerah juga mengandung pesan moral. Lagu-lagu daerah digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak.
Hal ini menunjukkan betapa mulianya nilai-nilai yang dipegang bangsa Indonesia. 3. Alat musik tradisional. Indonesia memiliki alat musik tradisional yang beragam. Alat musik tradisional digunakan sebagai pengiring dalam upacara adat. Alat musik tradisional juga berfungsi sebagai pengiringan tari. Senjata tradisional. Senjata tradisional Indonesia sangat beragam dan digunakan untuk berbagai keperluan. Ada yang digunakan untuk berburu, memotong kayu, dan bercocok tanam. Ada juga yang digunakan sebagai perlengkapan upacara adat. Untuk selanjutnya yaitu keberagaman kebiasaan di Indonesia. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang dilestarikan secara turun-temurun. Kebiasaan masyarakat di pedesaan atau pedalaman mungkin berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di bagian timur Indonesia mungkin juga memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat di bagian barat Indonesia. A. Cara berpakaian. Di beberapa wilayah Indonesia, cara berpakaian disesuaikan dengan adat setempat di suatu daerah ya. Misalnya, masyarakat suku Baduy menggunakan pakaian berwarna hitam atau putih, kain dan ikat kepala untuk kegiatan sehari-hari. Seperti materi yang tadi sudah sampaikan ya. Penduduk di perkotaan terbiasa mengenakan pakaian modern yang sudah dijahit dengan mesin dan memiliki bermacam-macam model. B. Makanan pokok. Selain beras, ada beberapa bahan makanan yang menjadi makanan pokok seperti umbi-umbian, sagu, dan jagung. Umbi-umbian, sagu, dan jagung merupakan makanan pokok sebagian masyarakat di wilayah timur Indonesia. Di situ ada gambar jagung dan umbi ya. C. Tempat tinggal. Bentuk tempat tinggal masyarakat di pedalaman berbeda dengan di pedesaan maupun di perkotaan ya. Bentuk tempat tinggal masyarakat Indonesia beragam. Masyarakat di pedalaman memanfaatkan bambu, kayu, dan rumbia sebagai bahan membuat tempat tinggal. Masyarakat perkotaan memiliki bangunan tempat tinggal lebih modern dibandingkan di pedesaan. Nah, di situ sudah siapkan gambar. Di situ adalah rumah Hanoi terbentuk lingkaran dan beratap rendah, agar orang yang tinggal di dalamnya terlindungi dari hawa dingin. Itu contoh dari rumah Hanoi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti rumah panggungnya. Rumah Aceh dibuat di atas tiang-tiang.
agar penghuninya terlibat